hari ini saya sebagai Ketua Dekranasda dan juga Bunda Baca, Bunda Literasi Provinsi NTT. Hari ini saya berada di SMA 6 untuk mendukung program Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dieksekusi oleh Pak Kadis Linus Lusi dan dilaksanakan setiap hari oleh kepala sekolah. Beberapa hal. Satu adalah saya tidak biasa dukung untuk sesuatu yang tidak positif. Karena ini sesuatu menurut saya adalah positif. Karena di negara-negara maju, bangun pagi untuk masuk sekolah pagi itu semestinya udah hal biasa. Yang mana karena outcome yang kami mau itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Oke? Yang berkualitas. Dan kita tahu persis bahwa kalau menurut kesehatan itu di pagi-pagi hari, ya kan, daya tampung otak kita itu jauh lebih baik, lebih bagus, ya kan, lebih fresh, lebih segar. Dan berikut juga kedisiplinan, ya kan, karena kita ini hidup ini baru penuh dengan disiplin supaya bisa mendapatkan output yang maksimal. Yang berikut juga adalah saya di tempat ini sekolah dan saya mengapresiasi kepala sekolah berinisiatif untuk menjadi pertama, ya kan? Karena saya beberapa perusahaan termasuk tadi yang saya bilang bahwa ada yang punya Panasonic ini Pak Rahmat Gobel, beliau juga anggota wakil ketua DPR RI, pimpinan. Beliau ini sudah menerapkan ini belasan tahun di pabriknya, ya. Dan memang akhirnya mereka punya outcome untuk mereka punya produksi itu jauh meningkatnya dengan masuk pagi. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Pak Kadis Perindak, Pak Muhammad Nasir, karena saya selama ini dengan beliau membina beberapa UMKM, ya kan? Dan UMKM ini semuanya berinisiatif untuk semua mendukung dan membantu karena kita tahu bahwa sarapan itu penting. Sehingga sarapan pagi itu penting, sehingga kami mau supaya anak-anak itu ada kesempatan untuk sarapan itu adalah berbentuk potensi kita itu adalah sorghum dengan kelor. Udah pasti kita tahu persis. Sekarang saya tidak mau hanya sosialisasi tentang maknanya bagus ya tentang kelor dan sorghum, khususnya kelor kita tahu terbaik di dunia dan gizinya itu belasan kali lipat daripada susu pabrikan. Sehingga saya mau ini adalah benar-benar dieksekusi langsung ya. Dan tiap hari ini kami akan 1 bulan ke depan untuk bisa memberi sarapan yang beda-beda. Jadi ada biskuit kelor, ada biskuit sorghum, ada kue-kue maupun nastar, maupun teh kelor, maupun juga nanti ada yang namanya serial, ya produk baru kami yang akan saya launching dengan binaan UMKM, ada serial, ada juga susu kelor, dan juga nanti juga walaupun kita ada pemberian mie, tapi mie-nya mie sehat. Pagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan para guru yang izinkan saya untuk hadir bersama-sama anak-anak kita di tempat ini, SMA 6 tepatnya. Yang pertama adalah saya waktu Bunda masuk tadi masih gelap, itu jam 5. Lalu jam 5 saja sudah ada anak-anak kita dan para guru itu sudah menyapu halaman. Dan saya teringat dengan waktu saya bahwa saya punya anak sekolah yang paling besar dan tiga-tiga sekolah di China. Dan yang paling besar saya ingat waktu saya bawa pertama kalinya itu mereka itu di sekolahan itu ada di China ada 12.000 siswa di sekolahan itu, 12.000 siswa. Dan 12.000 siswa itu mereka karena mereka di sekolah segitu luas, mereka tidak ada yang namanya OB, tidak ada yang tim kebersihan, tidak ada. Jadi tiap pagi hampir jamnya sama masih gelap, mereka itu juga nyapu halaman dan kelas-kelas dan bagi tugas, termasuk dari kepala sekolah, dari guru dan siswa-siswa. Jadi ada timetable-nya, jadi ada shift-shiftannya seperti itu. Jadi saya berharap bahwa tadi bukan hanya siswa-siswa tertentu saja, guru-guru tertentu, saya juga ini soalnya sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Jadi saya berharap untuk bisa diagendakan, dibikin shift jadwalnya, ya seperti itu, untuk bisa kita
jaga kebersihan kita dengan baik, karena dengan kebersihan kita bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Yang berikut adalah hari ini saya, Bunda di sini ingin mendukung program Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, termasuk dieksekusi oleh Dinas PK di bawah pimpinan Pak Linus Lusi, masuk pagi jam 5.30. Ya kan, beberapa hari kemarin Bunda di Bali pun karena acara padat harus dari gelap-gelap, sehingga dan beberapa hari ini Bunda merasa otak Bunda ini lebih segar jika datangnya itu bangunnya pagi. Memang pertama bangunnya susah mau kayak mau lepas di bantal, senau lepas. Memang susah pertama, tapi setelah udah bangun semangatnya itu lebih jauh daripada hari-hari Bunda kalau bangun sudah terang. Dan Bunda percaya dulu orang tua selalu bilang bahwa ingat, ya kan, bangun harus pagi sebelum matahari terbit. Kenapa? Supaya rezeki katanya, seperti itu. Dan itu Bunda punya orang tua bisa sukses karena mereka memang melakukan itu dari dulu, dari kecil. Satu hal juga yang Bunda ini hari mau datang, ya kan? Karena bukan hanya sekedar dukung rame-rame begini. Bunda tidak mau kalau rame-rame tanpa ada maksud dan tujuan. Karena saya tahu persis bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dibantu oleh Pak Linus Lusi, Kadis PK, kenapa mau terapkan itu pagi jam 5, ya kan? Kenapa? Karena kita berharap untuk mendapatkan hasil outcome siswa-siswa kita ini yang penerus kita itu mendapatkan kualitas yang jauh lebih unggul. Saya sebagai ketua PKK, saya tahu persis bahwa data yang waktu di 2019 waktu kami baru duduk kemarin ini, stunting kita tertinggi se-nasional. Indonesia kita stunting tertinggi. Tahu stuntingnya? Nah, kerdil, gizi buruk, sehingga penyerapan, bukan tidak mau, tapi penyerapan giga otaknya tidak dapat. Seperti itu. Tapi puji Tuhan berkat Dinas Kesehatan dengan Nakes dengan seluruh jajaran OPD di bawah pemimpinan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, stunting kita ini kemarin sudah dinyatakan juga oleh Menteri Kesehatan, yaitu di 7 angka, dari tadinya 7 angkanya itu hampir 40% waktu 4 tahun lalu, sekarang sudah di 17,7, ya kan? Berarti tanda-tanda kehidupan dalam tanda kutip kita ini tentang SDM kita itu sudah ada, ya. Karena stunting kita betul, karena kita rata-rata di sini sudah mulai makan kelor, makan ikan, betul, ya. Jadi inilah yang sudah bagus. Tapi tidak cukup bagus jika tidak diiringi dengan juga kelakuan tindakan kita. Contoh, kita punya giga nih sekarang udah oke nih. Karena kan stuntingnya sudah turun, giga sudah oke. Tapi setelah giga udah oke, apakah didiemin aja? Contoh kayak handphone, bagus banget, memorinya tinggi banget, tetapi taruh saja di meja, ya kan? Berarti nggak ada gunanya. Berarti harus apa? Harus ditambahin. Ini sekarang penyerapannya lebih oke banget nih, ya kan? Stuntingnya sudah mulai menurun, berarti udah oke banget. Sehingga harus dimasukkan dengan ilmu-ilmu, dengan seluruh pengetahuan yang ada, karena giganya sudah bagus. Nah kebetulan kalau Bunda tidak salah, Bunda pernah baca di pagi hari itu cara penyerapan kita itu jauh lebih cepat, lebih segar, dan lebih diserap dengan baik. Nah itu yang kenapa stunting sudah turun, ya toh. Lalu disuruh bangun pagi, masuk pagi, supaya bisa bahwa otak kita itu serap seluruh ilmu yang akan diturunkan oleh guru-guru dengan baik. Ya, jadi siswa-siswa termasuk orang tua harus tahu maksud dan tujuannya. Ya, yang berikut ini hari saya juga bawa Pak Kadis yang baju biru ini, Kakak Muhammad Nasir, yang mana beliau ini adalah Kadis Perindustrian, Perdagangan dan Industri Provinsi. Ya. Hari ini kenapa beliau datang? Karena hari ini beliau membawa timnya. Teman-teman di belakang, jadi mereka beliau bawa UMKM yang memang terbeban mendukung sekolah-sekolahan
ya kan, ada 2 sekolah tersebut. Untuk setiap hari dalam sebulan ke depan itu tiap hari akan dibawa sarapan pagi, ya, untuk siswa dan para guru, ya kan. Itu kebetulan binaan Dekra Nasda, ya kan, dan dibawa Pak Kadis, sehingga ini para UMKM di belakang, ini anak-anak muda yang memang mereka mau dukung karena mereka tahu dulu mereka juga seperti ini, ya kan, dan mereka berhasil, ya kan, dari usaha kelor, usaha sorghum, ya, mereka berhasil. Sekarang mereka udah punya ruko sendiri, udah punya mobil sendiri, udah punya ini. Jadi mereka mau supaya dukung bahwa program ini adalah program bagus. Tapi memang sarapan itu menjadi penting. Karena terlalu pagi mungkin orang tua belum sempat untuk menyiapkan sarapan yang baik. Sehingga kami dari Pak Muhammad Nasir dan kami Dekra Nasda dibantu teman-teman UMKM setiap hari akan membawa untuk supaya guru-guru bagikan, dan beda-beda. Jadi kami ini ada yang pasti bentuknya untuk bagaimana menunjang gizinya, sehingga kami membawakan itu berbentuk makanan-makanan yang kelor, sorghum, ya kan, ada serial. Ini hari teh kelor dengan nastar, ya, nastar kelor dengan biskuit sorghum, ya. Dengar judulnya aja takutnya gak enak. Kita coba dulu. Ketagihan memang, ya kan? Tapi yang guru makan lebih banyak, siswa dulu, ya toh. Jadi kalian dimakan, ya, karena ini mereka ini kasih dengan cuma-cuma, ya kan? Hanya mau mendukung program tersebut, ya. Nah, harus sarapan karena sarapan itu penting. Terakhir adalah saya yakin program ini karena ini lagi dipantau dan lagi diuji. Jadi bukan sekedar cuman ini. Pak Kadis, Pak Linus Lucy, ini akan ada data before dan after, sebelum dan setelah, ya. Saya yakin program ini kalau dijalankan dengan baik, mohon bantuannya kepala sekolah dan para guru, siswa-siswa, dijalankan dengan baik, pasti hasilnya sangat pasti luar biasa. Karena kemarin beberapa hari lalu saya duduk bersama dengan yang punya Panasonic. Yang punya Panasonic itu didikannya Jepang, tahu kalau didikan Jepang, Pak Rahmat Gobel. Beliau ini memberi kesaksian karena beliau ini melihat di media rame tentang jam 5 pagi, ya. Lalu ini viralnya sampai dengan Australia. Dan teman-teman dari luar negeri juga telah menginfo saya bahwa mereka dukung program tersebut karena di negara-negara maju, ya kan, sudah tahu bahwa serap itu harus pagi, sehingga mereka SDM-nya, sumber daya manusianya itu lebih di atas dari kita. Nah, Pak Rahmat Gobel yang owner of Panasonic, tahu Panasonic, ya? Ya, beliau beri kesaksian bahwa sudah dari beberapa belas tahun yang lalu mereka sudah terapkan adalah seperti ini. Jadi karyawan pabrik mereka itu adalah ribuan, ya kan, di Indonesia. Karyawan pabriknya itu diwajibkan datang sama juga dengan kita jam 5 pagi, oke? Tetapi mereka itu juga seiring diberi sarapan pagi. Karena menurut kesehatan sarapan pagi itu juga hal yang penting. Kita boleh nggak makan siang, nggak makan malam, tapi pagi harus makan. Seperti itu. Dan selama belasan tahun ini beliau kesaksian, datanya itu adalah mereka punya produksi, ya kan, di pabrik itu jauh signifikan. Karena apa? Karena mereka mempunyai SDM yang siap, ya kan, dan juga SDM yang disiplin. Oke. Sehingga ini ada beberapa kesaksian memang sudah terukur. Makanya NTT yang belum kita ada acuan sesuatu yang terukur. Nah, saya terima kasih kepada kepala sekolah berkenan untuk SMA 6 dengan SMA 1. Mereka mau untuk memulai out of the box ini, oke? Untuk membuktikan bahwa sumber daya manusia itu pasti akan unggul, ya. Sumber daya manusia ini adalah yang Bunda khawatirkan. Jika sumber SDM kita tidak unggul, nanti kita ini walaupun hotel banyak, wisatawan datang segala macam, tapi kita tetap tidak punya pekerjaan, ya kan? Tidak punya ini karena kita tidak bisa bersaing orang. Akhirnya lapangan pekerjaan yang ada di luar sana nanti yang akan dibangun di NTT, yang kerja bukan orang kita. Itu sedih, ya toh. Jadi siswa-siswa semua
Bunda punya anak-anak tercinta, ya kan? Bunda tahu. Bunda juga dulu, papa kalau bangunin pagi nih, Bunda rasa-rasa mau gitu loh. Tapi ternyata Bunda bisa ada sekarang ini. Salah satu keberhasilan yang paling itu adalah fondasi kuat yang papa sudah dan mama sudah canangkan ke Bunda. Jadi kami tidak mau kalian bersungut-sungut, ya toh? Kalian lakukan dengan happy, ya kan? Tadi Bunda happy sekali dengan kalian. Nggak bisa TB, akhirnya juga bisa TB sekarang, ya toh? Jadi kalian bisa apalagi kalian sudah kelas 12 kan? Ya toh? Karena setelah ini kan kalian masing-masing mempunyai cita-cita pasti. Kepengen jadi apa, betul? Nah, ini adalah yang orang tua dan dari Pak Linus Lusi kepengen supaya kita itu menjadi SDM yang unggul. Bisa ya? Dan para guru, ya kan, jika saya mohon dengan hormat, dengan itu bantu Pak Kadis Linus Lusi untuk menyukseskan program tersebut, karena bukan untuk kami, karena September kami pulang juga, tetapi kami pulang ke Jakarta, yang ditinggal itu adalah anak-anak kita untuk meneruskan. Jadi saya berharap bahwa menaruh harapan dan masa depan anak-anak itu di tangan-tangan kepala sekolah dan para guru. Tolong dukung Pak Linus untuk menyukseskan ini. Nanti dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kami UMKM Pak Muhammad Nasir akan atur untuk supaya ada sarapan terus. Kita saling keroyok, berkolaborasi seperti itu, bisa ya? Oke, baik.